Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi dan kita kali ini masuk kepada suatu tema. Sebenarnya ya pentahbisan bait suci, tapi dalam perkembangannya nanti dalam perbandingannya saya akan banyak bicara soal berhala ya, karena Salomo memulai dengan sangat bagus sekali. Dia membangun bait suci itu dengan petunjuk Daud ya. Dipimpin Tuhan itu Daud itu, karena Daud seorang yang berkenan ya di hadapan Tuhan. Dia dipimpin Tuhan untuk membuat rancangannya. Dia mengatur lagi bagaimana imam dan orang Lewi itu dalam ibadahnya. Ibadah Daud dikatakan begitu. Persiapan juga apanya itu, perabotannya ada baik emas, perak, tembaga, kayu yang mahal-mahal itu, batu, bahkan orang para ahlinya, udah semuanya lah ya dirancang oleh Daud, dan Salomo kerjakan itu selesai ya. Kemudian Salomo mentahbiskan. Nah, ini tahbis itu mendedikasikan. Nah, itu istilah Ibrani, kata kerja itu kanak, yang artinya bisa juga inaugurasi, memulai, bisa juga ordination, atau itu dia bisa diterjemahkan train, melatih ya. Kalau dalam Amsal 22 ayat 6 itu dikatakan didik atau ajarlah anak itu dari sejak kecil, nanti di masa tuanya juga dia nggak menyimpang. Jadi setelah Salomo juga mendedikasikan ya baitnya itu, bait suci, kemudian Tuhan menampakkan diri yang kedua kali ya. Yang pertama itu ketika Salomo di Gibeon itu dia bikin persembahan, karena di sana korban persembahan yang terbesar itu, dan dia dalam mimpi Tuhan menyatakan minta apa yang kau inginkan. Nah, Salomo minta hikmat di sana. Kemudian yang kedua ini setelah Salomo mendedikasikan bait itu ya. Jadi ini rame, ini seluruh raja bersama-sama seluruh bangsa ya, rame ini dalam mendedikasikan atau pentahbisan ini ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri dan berkata, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Doa Salomo itu kita sudah bahas kemarin kan. Jadi luar biasa di sini Tuhan bilang, telah kudengar doamu. Ini luar biasa ya. Doa seorang raja Salomo setelah dia bangun bait itu, dia berdoa dan Tuhan bilang, aku sudah dengar. Ya. Kemudian ayat 16 pasal ini tawariknya ini pasal 7 ya. Ayat 16. Ini khusus untuk Salomo. Janji Tuhan dia bilang begini. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka, ini nanti mau saya bilang, prinsip perjanjian lama agama itu jika, maka. Ini bilang jika begini, maka ayat 18, aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Nah, saya mau ceritakan pendeknya, udah selesai lah semua yang dimulai oleh roh ya, karena Daud itu dipimpin roh ya, menuliskan rancangannya, mengatur ibadahnya, mempersiapkan bahan-bahannya, mengatur para ahlinya juga ya untuk bekerja. Pendeknya Daud dipimpin roh lah untuk mengerjakan. Sebenarnya dia sendiri ingin membangun itu, tapi Tuhan bilang bukan kamu ya. Nah, jadi apa yang telah dimulai oleh roh ini yang sangat luar biasa ini, karena bait ini ya nggak tahu ya harganya kalau di transfer itu, tapi kelihatannya emas melulu di situ
Ya harga emas di sini sekarang bagaimana ya? Mahal sekali lah. Ya. Megah sekali, luar biasa sekali, dan dimulai dari roh. Tapi kan kita tahu pada akhirnya bait ini dihancurkan karena baik Salomo jatuh dalam penyembahan berhala maupun raja-raja setelah dia, keturunan Daud, nyembah-nyembah berhala ya. Ini kadang-kadang kalau saya membaca keturunan dinasti Daud, kadang-kadang begitu disebut raja Manasye gitu, saya langsung ini raja baik atau enggak ya. Jadi bait suci itu dia bangun berhala-berhala ya. Dalam konteks perjanjian lama itu berhalanya ya patung atau mesbah yang apalah ya. Pendeknya suatu ibadah yang di luar pimpinan roh yang Daud kerjakan itu, yang Daud bikin itu. Ya. Daud sudah oleh pimpinan roh dia bikin ini. Semuanya ini. Kerjakan di sini, dan Tuhan juga sudah bilang ketika Salomo mentahbiskan itu, Tuhan sudah bilang, aku dengar doamu ya. Aku sudah pilih tempat ini Yerusalem, dan tempat ini dia dibangun itu di Gunung Moria, Bukit Moria ya, yang dimana Abraham mempersembahkan Ishak di situ, di Yerusalem itu ya. Sudah beres lah ya. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, udah berhala ini. Nggak cuma Manasye aja, tapi Manasye yang paling parah itu kelihatannya dia, karena walaupun dia disuruh bertobat, tapi Tuhan udah sangat sakit hati. Nggak lama kemudian habis Manasye itu hanya beberapa raja saja kerajaan itu dibuang oleh Nebukadnezar ya. Ada lagi si Nebuzaradan itu datang, panglimanya si Nebukadnezar itu, raja Babel itu tahun 586 sebelum Masehi, hancurkan itu bait suci, habis itu rata, bahkan rumah-rumah pembesar, bahkan tembok Yerusalem habis sudah rata ya, begitu ya. Jadi bagaimana mungkin ini yang dimulai oleh roh, katakan begitu ya, yang oleh Daud itu, kok bisa berakhir dalam penyembahan berhala, daging lah dalam begitu ya istilahnya ya. Ini saya mau cepat bandingkan ini nanti gereja yang dimulai, yang didirikan oleh Yesus tentunya. Aku akan mendirikan gerejaku, kata Tuhan Yesus kan begitu. Prinsip kejatuhannya sama, nanti kita akan berhala juga. Hanya berhala kekristenan, dunia kekristenan ini ya bukan patung. Ya, belakangan ini ada orang ribut patung ya. Unclean spirit. Ya, kata Daniel Mananta gitu. Ini saya sebut aja karena udah rame banget itu. Gara-gara dia bilang begitu, ya orang tersinggung lah, orang Katolik lah apa semuanya. Bukan itu berhalanya dunia kekristenan. Nanti kita lihatlah. Pendeknya, saya mau bicara dulu. Yang pertama dalam konteks perjanjian lama ini ya, agama Yahudi ini, ya. Salomo selesai pembangunannya, dihabiskan, Tuhan datang menampakkan diri pada Salomo. Yang kedua, Tuhan sudah bilang, aku dengar doa untuk rumah ini, bait suci, dan mengenai engkau, jika engkau ini maka dah ya. Kemudian hancurlah bait suci itu, karena dinasti Daud dari mulai Salomo di ujung kehidupannya dia udah dikatakan dia menyembah. Bukan menyembah sebenarnya ya, dalam arti begini, dia tidak sepenuh hati lagi mengikut Tuhan, mengikut Yahweh, karena sudah banyak istri-istrinya itu udah minta tolong dibangunkan di sini mesbah untuk dewa dewi mereka lah itu ya, karena istrinya kan banyak itu, total 1000. Nah, minta, jadi di Yerusalem itu selain bait suci udah banyak sekali mesbah ya, yang Salomo izinkan dibangun untuk istri-istrinya itu. Karena kita mengatakan Salomo tidak lagi mengikut Tuhan sepenuh hati. Kemudian bukan hanya Salomo, masih ada lagi beberapa raja yang juga bikin penyembahan berhala ya, Baal lah, yang Asitoret atau apalah, patung-patung dan sebagainya semua. Jatuhlah. Jadi intinya begini,
apa yang sudah dimulai dalam roh oleh Daud, kemudian berakhir karena penyembahan berhala ya. Konteks kerjanya lama itu patung-patung, dan berakhir dalam kehancuran, katakan begitulah ya. Kan dihancurkan itu semuanya. Nah, mari kita melihat dulu apa yang sudah dibangun oleh Yesus Kristus, gereja ya. Aku datang, Matius itu, di Matius itu ya. Aku akan mendirikan, ini Matius berapa? Matius 16 ayat 18. Aku akan mendirikan gerejaku, pintu alam maut tidak berkuasa. Jadi gereja itu sudah dimulai dengan cara Yesus mati bangkit ya. Karena gereja itu artinya harus mendapatkan hayat ini. Karena Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat atau zoe atau hidup. Istilah Yunani kan ada 3 itu untuk hidup. Kalau bahasa Inggris life satu. Kalau bahasa Indonesia hayat atau hidup ya, sama aja itu ya. Tapi kalau bahasa Yunani itu ada 3. Ada zoe, ini hidup jenis yang Elohim jalankan sekarang ini. Ada suke, ini dari sini psikologi, itu hidup jiwani yang dijalankan oleh manusia natural itu. Kemudian ada bios. Bios itu biologi ya, satu jenis kehidupan yang di bawah ya, tumbuh-tumbuhan ya, seperti itu. Nah, Yohanes 10 itu aku datang supaya mereka memiliki zoe, hidup Kristus itu. Tapi hidup Kristus ini kayak biji gandum, diumpamakan oleh Yesus kayak biji gandum. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu, nggak bisa. Nggak segampang itu Yesus membagikan hidupnya, itu nggak bisa. Harus mati dulu, baru jalannya dia menghasilkan banyak buah. Biji-biji gandumnya lebih banyak. Jadi Yesus mendirikan gereja nggak segampang-gampang. Ya kalau didirikan denominasi lain lagi. Kalau ini gereja yang dibangun oleh Yesus, oh ini darahnya harganya itu. Makanya kok dipercayakan ini harta, artinya barang berharga sekali, dibeli oleh darah Yesus. Jadi waktu Yesus mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, mencurahkan rohnya, roh pemberi hayat, roh pemberi biji gandum. Oh itu sudah harganya, bisa bayangkan lah. Jadi gereja itu sesuatu yang berharganya luar biasa. Jadi siapa yang menganiaya gereja, menurut Yesus itu ya, itu sama dengan menganiaya saya. Gereja ya, bukan denominasi ya. Nanti saya mau bedain. Kalau denominasi itu sudah ada berhala-berhalanya situ. Minimal 3 ajaran palsu itu, Balaam, Jezebel, Nikolaus. Nanti saya mau coba berhalanya yang satu lagi itu agama sebenarnya. Karena kekristenan udah jatuh. Gereja itu dari mulai hayat, biji gandum, kemudian jadi aturan agamawi. Ya ini ya, tunggu dulu. Jadi gereja itu Yesus bilang kalau ada orang menganiaya gereja itu sama dengan menganiaya aku. Saulus soalnya begitu. Saulus itu seorang jagoan agama Yahudi. Wah ini sesat ini tentunya. Dianiaya. Yesus itu waktu menampakkan diri sama Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Enggak dibilang, mengapa engkau menganiaya gerejaku? Enggak. Mengapa engkau menganiaya aku? Karena gereja ya sama dengan Yesus. Yang dia gereja Kristus itu kepalanya, gereja tubuhnya kan nggak bisa dipisah. Kalau ada orang yang mukul tangan saya, buntungin tangan saya akan bilang, ya, kenapa kamu buntungin tangan saya? Enggak. Kenapa kamu buntungin saya? Sama aja kan. Nah mari kita lihat kejatuhan. Saya udah banyak bicara kejatuhan gereja. Yang dari Kisah para Rasul 20, yang para penatua itu menahan dengan ajaran palsu, narik murid-murid kepada dirinya, bangun kerajaan sendiri, bangun gedung sendiri, apa semuanya lah. Kemudian dia melakukan ajaran palsu 3 ini, Balaam, Nikolaus, dan Jezebel. Nah sekarang saya mau melihat dari sudut agama, ya, karena berhala lah maksudnya. Walaupun ini bukan berarti yang ini nggak benar, yang Kisah Rasul 20 bilang, yang di Wahyu pasal 2 pasal 3 itu bilang itu ajaran palsu Balaam Nikolaus, itu betul. Tapi saya mau lihat dari sudut berhala itu adalah agama. Ini saya mau bilang begitu. Nanti saya jelasin dulu sebentar ya. Apa? Kenapa agama itu? Ya kenapa kekristenan yang dari Kristus, dari hayat itu, Kristus yang adalah hayat kita, zoe kita itu, kita hidup dalam pimpinan roh.
Kemudian jatuh kita. Kekristenan menjadi agama dengan aturan-aturan jika maka itu. Jika bayar perpuluhan, maka engkau diberkati. Jika menabur, maka engkau investasi atau apa diberkati. Jika engkau datang ibadah di gedung ini, gedung itu, apa semuanya liturgi, maka engkau diberkati Tuhan. Kira-kira begitulah. Jika maka itu agama tuh. Prinsip agama tuh selalu depannya jika, ujungnya maka. Saudara lihat di dalam kekristenan, khotbah itu. Kalau saya cukup jeli, nggak sampai 10 menit barangkali, engkau sudah melihat prinsip agamawi itu muncul dari situ. Entah dia khotbahnya, jika engkau berdoa, ya, maka akan gitu. Jika engkau rajin baca Alkitab, ini saya nggak bilang bahwa jangan rajin baca Alkitab, jangan berdoa, bukan begitu. Tapi saya melihat ada prinsip di situ, prinsip jika maka ini, yang sama seperti yang Tuhan bilang kepada Salomo itu. Nanti saya mau jelasin ini sebentar. Mudah-mudahan ini semakin jelas ya. Jadi dunia kekristenan gereja sudah jatuh. Yang tadinya gereja itu adalah biji gandum, orang-orang hidup dipimpin biji gandum, dipimpin hayat, dipimpin doe. Ibadahnya juga dalam roh, doe, ya, karena Kristus itulah hidup kita. Ibadah mereka dipimpin roh. Tidak lagi kayak seperti Yesus bilang kepada perempuan Samaria, nggak lagi di gunung ini, gunung itu, ritual ini, ritual itu, gedung ini, gedung itu, nggak begitu ibadahnya gereja mula-mula itu. Mereka dipimpin roh. Makanya istilah roh itu dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal itu ada 70 kali. Roh memimpin, roh melarang, roh mendesak, roh bisikan roh dan sebagainya. 70 kali. Itu artinya komunitas mula-mula itu hidup dipimpin roh pemberi hayat, lebih tepatnya begitu. Life giving spirit. Itu bukan agama itu. Karena prinsipnya kalau roh itu sudah digenapi Yesus, maka karenanya saya balik jelasin gini. Yesus itu di kayu salib, ya kan, lahirnya gereja itu kan harus Yesus harus lewat kayu salib di depan ini. Di kayu salib Yesus bilang itu finish, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Dia lihat aja Yesus datang itu untuk apa? Aku datang ke Yesus bukan untuk melanggar hukum Taurat, aturan agama Yahudi, enggak. Aku datang untuk menggenapi itu. Jadi artinya itu finish, artinya sudah genap. Sudah selesai ku genapi semuanya. Kemudian diganti sekarang orang baik Yahudi maupun bukan Yahudi, enggak lagi oleh aturan Taurat, tapi oleh pimpinan roh. Itulah yang dibicarakan Paulus dalam surat Galatia itu. Saudara bisa baca tuh semuanya surat Galatia. Ini surat Galatia ini ada jemaat dilayani oleh Paulus. Gereja-gereja di Galatia, karena Galatia itu provinsi, dilayani, mereka percaya Kristus sudah menebus engkau dari kutuk hukum Taurat. Kristus sudah dibeberkanlah bagaimana Kristus yang disalib itu mati bangkit turun memberikan rohnya, dan karena kebenaran itu karena iman, bukan karena ikutin aturan. Paulus sudah jelaskan itu. Nggak tahu datang guru-guru palsu, saudara palsu dari grup Yudaisme itu, grup agama Yahudi, ngajarin kau harus disunat, kau harus memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap gitu. Pendeknya ikutin aturan agama, ya, aturan agamawi kira-kira begitu. Jadi udah mulai dari Kristus, mulai dari roh. Paulus bilang di sini surat Galatia, kamu udah mulai dari roh, ya. Kayak saya sudah beritakan bahwa Kristus sudah menggenapi seluruhnya, dan menembus kita dari kutuk hukum Taurat. Aku sudah disalib bersama dengan Kristus, bebaskan dari semuanya aturan agamawi. Kita sudah menerima Roh Kudus. Loh, kok sekarang kamu mau balik lagi? Nah ini dia. Gereja juga gitu. Gereja awalnya tuh Kisah Para Rasul 20. Seluruh kitab Kisah Para Rasul, perhatikan aja. Baca itu sekali udah langsung tahu deh bahwa komunitas mula-mula itu dipimpin oleh roh. Berdoanya juga dipimpin oleh roh, spontanitas ya.
Memberinya juga dipimpin oleh roh. Kadang ada orang punya 2 ladang, kasih 1. Ya, ada yang memang ada juga Anania Safira yang coba-coba macam-macam, mati tapi kan. Terus KKR juga dipimpin roh juga. Waktu itu Petrus sudah dia menyembuhkan orang sakit, tiba-tiba kumpul orang berapa 3.000 orang langsung alamiah lah, hidup oleh roh, hidup sehari-hari yang dipimpin roh lah. Itu emang ibadahnya. Ibadah dalam roh dan kebenaran itu artinya ibadah dalam pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari itu, entah sebagai pedagang, entah sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Ibadah itu 24 jam sehari, makan juga ibadah, dipimpin roh dia sehingga nggak perutnya gendut. Ya. Tidur juga dipimpin roh, karena kalau enggak nanti stroke atau apa macam-macam. Ibadah itu kehidupan sehari-hari yang dipimpin roh, itulah ibadah yang Yesus maksud itu. Nah, kekristenan sekarang jatuhlah agama menjadi agama. Para pemimpin agama ini, saya bilang para pemimpin dominasi, suruh lihat, perhatikan. Sekali lagi perhatikan. Kadang-kadang karena begini, agama itu mengikat. Ulang. Istilah agama itu dalam bahasa Latin itu religare. Re itu diulang, kayak reuni, gabung ulang, ya, bersatu kembali, reuni. Kalau ligare itu menambatkan, kayak kalau kapal pakai jangkar dia menambatkan, diikat, ditambatkan. Jadi agama religare itu dari situ istilahnya religion bahasa Inggris. Ini sekarang kita agama. Jadi religion itu atau religare itu mengikat ulang orang. Dengan apa? Dengan aturan-aturan agamawi. Apa kelihatan aturannya? Itu jika maka itu. Jika banyak perpuluhan, maka ada lagi yang lebih konyol ini, pemimpin agama yang ini berhala ini, pemimpin aturan agama itu jadi berhala. Agama itu menjadi berhala. Ya, diberhalakan. Berhala itu kan definisinya ini, sesuatu yang bukan Kristus lah, itulah anti Kristus lah. Ya, sesuatu yang selain Kristus. Orang harusnya, bagiku hidup adalah Kristus. Itu Paulus bilang. Dia nggak beragama, dia berkristus. Berhayat Paulus itu. Ya. Tapi kalau dengan banyak aturan, tapi emang orang kalau diikat aturan tuh rasa damai gitu dia. Kalau dia jalanin ritual, jalanin aturan, rasanya selesai tugas gitu. Kalau belum, karena di sana pemimpin agama itu paling senang juga ngutip Ibrani 10:25. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Padahal itu Ibrani 10:25 istilahnya episunagog, pertemuan dalam tingkat yang dimensi lebih tinggi, epi itu dia. Jadi artinya kayak Paulus bilang, walaupun dalam secara fisik aku hadir, dalam roh aku hadir. Artinya nasihat itu supaya setiap anggota gereja itu tetap di dalam roh, barulah kita bisa pertemuan dalam roh. Karena 2.000 orang, 3.000 orang kumpul kalau nggak dalam roh itu bukan episuna, nggak menggenapi Ibrani 10:25. Tapi itu ayat paling suka dipakai itu. Jangan tinggalkan ini. Jika engkau begini-begini, nanti nggak diberkati. Aduh. Ada lagi ajaran ini, saya coba dulu sedikit ini, Geren Lumindong. Oh, itu lebih gila lagi tuh. Pemimpin agama ini ya. Menabur katanya. Kayak Tuhan dianggap kayak dukun lagi ya. Tabur sekian. Udah itu cara naburnya konyol juga. Tulis ya, angkat itu. Saya itu transfer ya sebelum jam 2. Tapi orang mau. Waktu saya posting itu di Facebook, ini orang penipuan ini. Ada yang komen, kenapa sih Bapak begitu? Kalau jemaat percaya ya nggak apa-apa lah. Jadi maksudnya kalau ada penipu orang, terus kalau yang asal yang ditipu itu percaya nggak apa-apa gitu. Jadi bagaimana? Tapi memang dalam kekristenan memang agama. Dunia kekristenan kayaknya berhalanya itu agama. Aturan agamawi itu jadi berhalanya. Karena rasa-rasanya kalau udah ya kayaknya itu pengganti Kristus soalnya. Ya. Pengganti Kristus. Harusnya kan orang Kristen itu berkristus.
berhayat, bukan beragama. Nah, gitu ya. Coba dulu saya jelasin dulu agama itu. Karena ini berhala ini. Aturan agama itu menjadi berhalanya. Pengganti, dalam arti pengganti Kristus. Orang harusnya hidup dipimpin Kristus yang adalah hayatnya. Kemudian oleh para pemimpin agama dunia kekristenan ini dibilang engkau harus, jika engkau begini, maka begini. Diikat lagi dengan aturan-aturan agamawi. Itu jadi berhalanya. Artinya selain Kristus itu. Anti Kristus, instead of Christ. Itu. Ya, berhala. Aturan agamawinya itu, itulah berhalamu itu. Ya. Khotbah itu pasti kelihatan prinsip jika makanya itu kelihatan. Nggak lama, 10 menit, 20 menit, nggak sampai lah. Jadi agama itu dari mana sih asalnya, kok orang betah banget gitu. Termasuk orang Kristen ini yang berhalanya agama itu, aturan agamawinya. Karena waktu Adam itu makan pohon, itu pohon kehidupan itu simbol hayat, simbol Kristus itu. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang makan aku, dia akan memperoleh hayat. Pohon kehidupan itu simbol Kristus. Nah, tapi kalau pohon pengetahuan, ini dia. Baik dan jahat, agama itu kan selalu ngajarin baik dan jahat. Kalau jika engkau beri perpuluhan, engkau baik. Karena itu alasannya begini. Ada orang dibilang itu uang Tuhan lah, ada yang macam-macam lah. Alasan bisa aja dibikin 1001 macam. Tapi itulah baik. Kalau enggak datang hari Minggu misalnya kebaktian di gedung tertentu, itu jahat. Pokoknya agama begitulah, baik jahat. Itu dari pengetahuan ya. Karena manusia itu biar udah makan begitu, biarpun dia sudah makan Kristus, sudah dimulai dalam roh, dia kembali lagi. Karena pohon pengetahuan sudah lebih berakar kali ya di dalamnya. Jadi kekristenan itu adalah berhalanya tuh, kalau menurut saya dari sudut ya, saya lihat ya, berhalanya orang Kristen. Ini ngomong Daniel Mananta, Daniel Mananta, kamu denger ya? Dunia kekristenan itu berhalanya bukan patung, ya. Saya rasa Katolik juga bukan patung. Saya nggak mau bicara lah, karena saya nggak ngerti, saya bukan orang Katolik ya. Berhalanya dunia kekristenan itu yang dalam pengertian yang selain Kristus, itu aturan agamawinya. Tiap organisasi, tiap denominasi itu ada aturannya. Masing-masing orang kan membanggakan itu, termasuk orangnya dibanggakan di situ, pemimpinnya apa semuanya. Agamanya lah. Membanggakan agama itu kan sama aja memberhalakan itu. Betul nggak? Jadi kalau saya bilang dunia kekristenan berhalanya agama Kristennya itu, tergantung agama denominasinya lah. Saya rasa saya nggak terlalu meleset itu. Karena pengertian saya berhalanya itu agama denominasinya itu. Itu dia berhalanya tuh. Kenapa saya bilang berhala itu? Karena itu pengganti Kristus. Aturannya gereja yang dibangun Yesus itu menjalani Kristus yang adalah hidup kita, biji gandum. Tapi sekarang orang Kristen menjalani aturan-aturan itu tuh. Aturan denominasinya. Udah kelihatan nih? Mungkin judulnya begini kali ya. Yang dimulai dari roh tidak harus diakhiri dalam roh. Atau barangkali ini, yang dimulai dengan Kristus bisa diakhiri dalam berhala kedagingan atau berhala agamawi. Jadi berhala itu selain Kristus ya, yang saya maksud itu adalah aturan agamawi. Itu jadi berhalanya. Agamanya lah. Itu jadi berhalanya. Oke lah, mudah-mudahan ini kesimpulannya jadi bagaimana? Kesimpulannya gini loh, Tuhan Yesus manggil kita untuk menjadi saksinya. Kita tidak diminta untuk beragama. Yesus datang itu bukan bawa agama, dia datang bawa hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Doe. Jalanilah hidup itu. Ikutilah pimpinan hidup itu, pimpinan roh. Itu. Nah, kalau kita keluar dari situ, nah, itulah berhala kita. Ya. Mudah-mudahan ini cukup lah ya, mengerti ya. Kalau enggak ya mudah-mudahan harus mengerti. Umat pilihan Tuhan pasti ngerti lah.
Haleluya. Amin.